Labirin Kehidupan kembali menyapa Anda sahabat. Kami sampaikan tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya berjudul Antara Icon dan Idol. Saya Uli Manalu. Di dalam Kolose 1 ayat 15-17, Paulus menuturkan sebuah pengakuan iman yang sangat indah. Demikian bunyinya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Mengapa tuturan Paulus ini mengesankan? Tak lain karena ia dengan berani mewartakan gambar Allah yang tak kelihatan. Agama-agama senantiasa bergumul untuk memastikan kehadiran Allah yang tak kelihatan itu lewat berbagai cara. Kekristenan secara unik menampilkan Kristus sebagai Ia yang melaluinya yang tak kelihatan menjadi kelihatan, menjadi hadir sepenuh-penuhnya. Di bahasa aslinya yaitu Yunani, Kristus dituturkan sebagai ikon Allah. Pengakuan ini sesungguhnya syarat dengan makna teologis yang mungkin melampaui dugaan kita. Dengan mengakui bahwa Kristus adalah ikon Allah, maka Paulus ingin menegaskan pula bahwa bukan manusia yang menjadi ikon atau gambar Allah. Mungkin Anda terhenyak mendengar kalimat barusan. Bukankah kerap kita mendengar atau malah mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah, sebagaimana yang dipersaksikan dalam Kejadian 1 ayat 26? Sayangnya bukan itu sahabat yang disampaikan oleh teks tersebut. Kejadian 1 ayat 26 setepatnya berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah dengan mempergunakan sebuah desain ilahi, yaitu gambar Allah. Ketika memperjumpakan kedua teks tersebut, Kejadian 1 ayat 26 dan Kolose 1 ayat 15, maka menjadi jelas bahwa manusia diciptakan menurut Kristus sebagai gambar Allah. Bukan hanya itu, manusia bukan hanya diciptakan menurut Kristus. Menurut Paulus, manusia juga diciptakan di dalam, oleh, dan untuk Kristus, Sang ikon Allah. Maka memang tak ada kemungkinan lain bagi umat Kristen untuk menghidupi relasi mereka dengan Allah selain karena melalui dan bersama Kristus. Pendeta Yowas meneruskan pemahaman ini dengan menegaskan bahwa jika Kristus adalah ikon Allah, maka ciptaan berpotensi untuk menjadi ikon Kristus. Gagasan ini sebenarnya merupakan implikasi dari keyakinan bahwa segala sesuatu tercipta di dalam Kristus. Maka kemuliaan Allah di dalam Kristus tentulah hadir pula di dalam seluruh ciptaan. Tanpa ciptaan perlu dimengerti sebagai ilahi. Bayangkan betapa dahsyatnya dampak dari pemahaman iman ini, sahabat. Setiap kali Anda melihat seorang asing, kita diundang untuk belajar melihat gambar Kristus di dalamnya. Setiap kali kita melihat seekor burung terbang bebas, kita diundang untuk menghayati kehadiran Allah di dalam Kristus. Dunia kemudian hadir di hadapan kita sebagai kehadiran Allah di dalam Kristus yang teramat memesona. Dunia yang tadinya biasa-biasa saja tampaknya, kini memperoleh wajah spiritual secara radikal. Itulah sesungguhnya fungsi dari ikon. Sesuatu disebut ikon sebab ia menjadi bagian dari kehidupan wajar kita untuk menuntun kita kepada yang ilahi yang tak dapat disapa kecuali melalui ikon tersebut. Jadi ikon menjadi ikon hanya jika ia menjadi sarana bagi kita untuk menerima sapaan ilahi dan menyapa yang ilahi itu. Ikon itu sendiri tak sempurna. Di dalam kekristenan hanya Kristus yang diakui sebagai ikon yang sempurna dan tanpa dosa. Namun ikon yang tak sempurna ini berkidung tentang Allah yang sempurna yang kita kenal di dalam Kristus, Sang ikon. Sahabat Pendeta Yowas ingat pada sebuah pengalamannya menyaksikan seorang rahib pembuat ikon dari tradisi ortodoks. Ia membuat ikon spiritual dari bahan-bahan dasar yang diambil dari bumi ini. Yang menarik, konon ikon tersebut sengaja dibuat tidak sempurna, bahkan rusak,
Sebabnya jelas, yaitu agar manusia yang memakai ikon itu untuk olah batin tidak terpaku pada ikon yang rusak, namun hanya pada Allah di dalam Kristus yang digambarkan di dalam ikon tersebut. Kesengajaan untuk membuat sebuah ikon yang tak sempurna sesungguhnya berakar pada sebuah kesadaran bahwa ikon dapat dengan mudah berubah menjadi idol. Idol adalah sebuah ikon, namun yang tak berfungsi sebagaimana mestinya. Alih-alih menuntun kita pada Allah, idol akan menjadi tempat perhentian pada dirinya sendiri. Seseorang yang terjebak ke dalam penyembahan berhala, idolatry, akan menyangka bahwa yang ilahi dijumpai di dalam idol itu. Maka jika segala sesuatu di dalam ciptaan ini dapat berfungsi sebagai ikon, maka segala sesuatu di dalam ciptaan juga berpotensi untuk menjadi idol. Dan kita menyaksikannya dalam banyak kasus, di antaranya berhala, uang, seks, kekasih, agama, gereja, bahkan Alkitab. Dari sudut pandang spiritualitas sehari-hari, ada beberapa kemungkinan dapat terjadi. Pertama, ada kemungkinan manusia Kristiani sangat beriman pada momen liturgis, namun menjadi penyembah uang di dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, ada kemungkinan bahkan pada momen liturgis pun, agama dan gereja berubah fungsi menjadi idol yang membuat orang menyangka bahwa mereka dapat menemukan Allah di dalamnya. Yang ketiga, ada juga kemungkinan seseorang bersikap emoh terhadap hal-hal yang berbau religius, termasuk gereja, namun tetap saja hidupnya terpusat pada idol-idol tertentu. Tawaran dari spiritualitas sehari-hari hendaknya menjadi makin jelas. Hidupi kehidupan sehari-hari dengan dewasa, penuh iman dan cinta, yaitu dengan memperlakukan apapun yang kita jumpai di dalam keseharian itu sebagai ikon Kristus, tanda kehadiran Allah. Bahkan lebih dari itu, hidupi kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran bahwa engkau dapat dan seharusnya menjadi ikon Kristus, sehingga orang mampu memandang Kristus di dalam wajahmu. Sahabat, ada sebuah kidung di dalam buku Nyanyikanlah Nyanyian Baru nomor 212 yang berjudul Jadilah Suluh Dunia. Refren lagu ini menarik perhatian Pendeta Yowas. Berikut kalimat refrennya dalam bahasa Indonesia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Bagi Pendeta Yowas, refren lagu ini menarik sahabat karena lirik asli kidung yang ditulis oleh Aina D. Arjan pada tahun 1913 ini berkata lain. Liriknya sebagai berikut. Brighten the corner where you are, brighten the corner where you are. Someone for far from arbor, you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Membandingkan kedua teks tersebut terlihat jelas perbedaannya. Teks asli kidung ini secara rendah hati menampilkan diri kita selaku seorang Kristen sebagai suluh di sudut kecil hidup kita. Kita tak sebesar yang kita bayangkan. Namun terjemahan Indonesianya tampak lebih membesarkan suluh kecil itu dan menampilkan diri kita sebagai suluh dunia. Bukankah Injil menampilkan Kristus sebagai terang dunia? Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Dialah sang suluh dunia, bukan kita. Kita hanyalah suluh-suluh kecil yang berada di sudut yang menerima terangnya dari sang terang itu. Pendeta Yowas tentu tidak menyalahkan penerjemah kidung ini sahabat, sebab sebenarnya ada pula teks Injil yang menampilkan diri kita sebagai terang dunia. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakannya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Namun kita perlu berhati-hati untuk tidak menjadikan diri kita sebagai idol. Sebab dalam perenungan Pendeta Yowas, kalimat ini disampaikan oleh sang terang dunia itu sendiri. Artinya, kita adalah terang-terang dunia hanya karena kita menerima terang itu dari sang terang dunia. Maka tak ada kemungkinan terbuka bagi kita untuk menghayati bahwa posisi kita menjadi terang dunia kita miliki karena kita adalah pemilik terang itu. Kita adalah ikon yang menuntun orang pada sang terang. Kita hanya memancarkan terang yang kita terima dari Kristus. Kita bukan sumber terang itu. Karena itu, berhati-hatilah pada jebakan untuk menjadikan diri kita sebagai sumber terang yang menuntun orang lain pada kita, bukan pada Kristus.
Sebab ketika itu terjadi, sahabat, kita tak lagi menjadi ikon, namun idol. Sebab itu, Yesus melanjutkan kalimatnya dengan menegaskan tugas kita di sudut mungil kehidupan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 15-16. Sahabat, lihatlah bagaimana Yesus memakai peristiwa sehari-hari untuk menjadi terang di sudut kehidupan, semata-mata agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Di dalam keseharianlah, bukan di dalam gereja, kita menjadi ikon Kristus, sahabat. Ketika kita mengumpulkan seluruh ikon Kristus itu ke dalam gereja hingga gereja menjadi begitu bercahaya di balik dinding-dinding tebalnya, awas, jangan-jangan gereja telah berubah menjadi idol. Demikian Labirin Kehidupan edisi kali ini, sahabat. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Sampai jumpa.